masuk level 4, Baxia juga bisa menyesuaikan diri nantinya terkait bagaimana pola rotasi dari sosok Joy. Alright, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke arah match kedua. F5 Full Championship, mampukah SMG from Wildcard berhasil mendapatkan game pertama atau bahkan Fireflux yang dengan adanya Rosa kembali berhasil menjadi kemenangan di tangan mereka untuk kali ini. Alright, diawali dengan terkikisnya HP dari Apex 47 yang ini pasti gaya permainannya dengan ngebawa karya Hilda ya. Orientasinya adalah ngebuat fall off dan mirroring juga terkait bagaimana jungle lawan berjalan. Dan bicara soal emblemnya nih Choichi. Iya, bahkan kalau kita ngeliat untuk emblem setupnya ya dari Fireflux itu sendiri. Entah kenapa aku ngelihatnya ya. Yang paling penting adalah Apex 47 ini loh, yang punya pergerakan bisa dibilang cukup agresif. Dan untuk emblemnya sendiri itu kalau nggak salah Conclusive Blast ya kayaknya. Iya, kalau dari sini yes Conclusive Blast yang dimana emang netral untuk jadi damage tambahan. Alright, dan tadi kalau kita lihat juga ada 3 killing spree ya yang dibawa oleh tim SMG loh. Nih cukup berani juga untuk mainin karya damage ya. Team fight oriented dari anak-anak tim SMG yang perlu dipertimbangkan. Karena kalau ngomongin 2 dash udah ngasilin karya electrifying beats, ini bakal jadi ancaman tersendiri bagi sosok Rosa. Begitupun juga dengan Sunshine nantinya. Cuman PR dari Fireflux sebenarnya 3 hero badannya itu, PR dari tim SMG ke Fireflux itu 3 hero badannya Fireflux nantinya. Tapi nggak cuma itu Cipi, kalau kita ngeliat dengan adanya Baxia dan juga Hilda, yang kedua juga maneuverability mereka sangat-sangat kuat yang ngebuat laning gengkingan ini bisa sangat dilakukan oleh mereka. Tapi yang akan menghadang mereka itu adalah Angela yang tiba-tiba masuk dengan hardguard-nya. Tapi nampaknya early game pressure akan coba diberikan oleh para pasukan dari Fireflux Esports. Mau tidak mau, Miko harus menggunakan flicker terlebih dahulu untuk menyelamatkan dirinya. Meanwhile, dengan adanya Turtle kali ini membuat para pasukan dari Fireflux memiliki keuntungan. Informasi telah diberikan. Kalau misalnya ada invite jungle dari seorang Miko, karena backlight itu tidak akan bisa dihantam. Karena dia udah nggak punya flicker, udah ikhlaskan saja. Dan Turtle dengan sangat cepat ketika power dari Baxia menjadi sebuah pilihan utama early game mereka, membuat tim SMG kesulitan. Alright, sejauh ini tidak ada buah tangan yang mampu dibawa oleh tim SMG. Tapi Oh my god, mereka mau all in di bottom lane, Alien nampaknya bakal coba dipaksa. Tapi langsung ada following damage yang diberikan oleh seorang Miko yang masih belum cukup. Dan Alien dengan sangat mudahnya dia nggak harus pulang terlalu lama dan dia sudah berada di posisi yang siap di laningnya kembali. Iya, dan perhatikan dari segi pergerakan Hildanya deh, dia nggak nge-stay di lane untuk lebih dari 30 detik. Dia benar-benar mencoba untuk melakukan rotasinya dan tetap melakukan pergerakan gitu loh. Dan juga mencari informasi sebenarnya. Oke. Yes. Kemana teman-teman dari tim SMG berjalan. Karena yang bikin tadi Matildanya juga mundur dan akhirnya taruh kebuka pun adalah pokingan damage yang dikeluarkan oleh Hilda tadi. Tipis-tipis, tapi seenggaknya itu bisa ngebuat space yang cukup lebar. Dan nahan early game potential yang dimiliki oleh teman-teman dari tim SMG. Apalagi dengan adanya Joy. Ya, dan ini nampaknya ada sedikit technical issue dari Fireflux ya. Tadi aku lihat dari sisi kamera dia yang mengangkat tangan. Nah, tuh, ada benderanya sekarang. Wih, Lihat nggak, sadar nggak? Ada nggak lihat tadi ada bendera ungu gitu di kanan? Nggak kelihatan tadi. Belum Bentar ya, kelihatan sabar, lagi. sabar, Nanti sabar. kita lihat Ini ya, di nanti pojok kita nih. lihat lagi. Apa hilang Wah, ya? tapi yang pasti main stage-nya megah banget loh di Filipina. Luar biasa sekali. Iya, di group stage-nya udah megah kayak gini, gimana nanti knockout-nya ya? Makanya, luar Aku biasa. penasaran, bukannya belum kelihatan ya? Tadi kayak ada bendera ungu gitu di kanan. Nanti kita lihat Apa aku detailnya halu ya? lagi. Enggak kan? Mungkin halu kali. Mungkin. Nanti kita lihat detailnya lagi dan bahkan situasi terkininya juga rame pol loh ini loh. Buset, rame banget. Asli, semeriah itu. Nah, kalau ini dari tim SMG ya. Mereka udah mempersiapkan seluruhnya dan ternyata ada trouble issue dengan ada waktu 1 menit yang coba diberikan terhadap para pasukan dari Fireflux. Oke, kita ngebahas lagi dari segi Sasa. Kali ini kalau ngomongin dari segi early power, balik lagi aku bisa bilang ini punya dari Beatrix. Kenapa? Clear minute-nya cepat. Ya. Ya. Dia nggak harus catch up dengan adanya early pressure yang diberikan dari Brody. Dan dia bisa melakukan sedikit poking damage juga. Sedangkan Brody harus memberikan badan. Nah, sebenarnya ada sedikit hal yang menurutku cukup worth it untuk dibahas dengan adanya perubahan di patch notes terakhir terhadap Beatrix. Oke, dia emang ada sedikit di limit lah untuk di arah early game scalingnya. Namun untuk di saat dia sampai ke arah late game ya, itu sebenarnya damage outputnya bisa setara atau bahkan lebih dibandingkan dengan Brody menurutku sendiri ya. Cuman emang yang menjadi sedikit, bisa bilang
ngenahan potensi di Bittrex di arah early ini adalah ya dia harus survive. Sekalinya dia nggak survive itu agak sedikit susah untuk bisa kembalikan snowball dari lawannya. Tapi langsung ada pergerakan yang melakukan sedikit ekspedisi jungle depan sana. Para pasukan dari Fireflag Esports mereka memaksa Saksa untuk masuk dan mengeluarkan Electrifying Beats-nya. Ternyata itu hanya bait belaka. Dengan seluruh utility yang telah dikeluarkan dari tim SMG, mereka dipaksakan untuk tidak bisa melakukan invite lebih panjang lagi, Cip. Yes, teori ancaman untuk memukul dan mengusir mundur lebih tepatnya dari arah-arah Fireflux yang sebetulnya diungguli dengan power dari Turtle yang pertama yang membuat mereka ngelit beberapa ratus saja dari arah goldnya. Dan sejauh ini juga masih belum ada pantauan rotasi yang cukup intens dilakukan dari kedua belah romer untuk bot lane-nya, Coji. Oke. Entah tapi kenapa ya, tapi ini jadi kayak waktu yang berdetik gak sih untuk teman-teman dari tim SMG, di mana mereka sebenarnya punya potensi early yang bisa dibilang cukup luas. Ya. Tapi mereka lumayan tertekan dengan adanya kehadiran dari Valentina dan juga Hilda yang dimana kedua belah hero ini juga sama-sama hero early tapi sangat-sangat tidak sopan di jungle lawan. Oke, dan Turtle yang kedua ini bakal coba dikontes oleh seorang Saksa. Dapatkan retribution kembali di tangan oleh para pasukan Kenzie. Menuju ke arah depan. Sedangkan Saksa untungnya dilindungi dengan Kairi Win. Sedangkan Smooth terperangkap di garis depan bersama dengan Fireflux Esports lainnya. 1000 gold difference berada di menit yang keempat ini sebenarnya. Dari kalkulasi aku ini tidak cukup baik. Tapi Saksa versus Saksa, tapi Hardguard save the day. For this time untung lihat bisa diselamatkan oleh seorang Stormy. Meanwhile Apex 47 berhasil terdeteksi ada Miko di depan sana dan masih banyak banget escape skill mechanism yang seharusnya Apex 47 harus reset dan disengage terhadap seorang Miko. Alright, dan sejauh ini kita lihat agresivitas dari Fireflux membuat tim SMG harus benar-benar mewanti-wanti pergerakan agresif yang dibawa ya. Bahkan kalau kita lihat juga dengan gap network, even first blood di menit kelima belum muncul. Iya, ini harus dipecahkan sesegera mungkin. Pasif ya mainnya. Iya, ini benar-benar harus main nyantai dulu sih dari kedua belah tim. Tapi ngelihat bagaimana dengan adanya Miko udah mulai digebukin. Oke. Mereka harus nunggu ini gak sih, Sasanya dapetin item buat nge-meltdown 3 hero badannya. Paling Bisa. minimal kalau menurutku ya, dengan adanya Brody udah dapetin ke arah Blade of Eptasis. Legion Sword 1 aja, nah itu udah mulai gede deh. Tapi lihat di belakang sana Apex 47 melakukan sedikit pressure terhadap seorang Stormy. Bakal kayak ini akan dikeluarkan untuk seorang Stormy dan Rosa memfollow up damage. Para pasukan dari tim Fireflag Esports memaksa Flicker kembali telah dikeluarkan oleh seorang Miko. Flicker side Stormy dan Stormy gak bisa diselamatkan, first blood akhirnya pecah. Miko akhirnya kali ini harus mundur karena dia daripada menjadi korban kedua keganasan Fireflag. Pada Slash membuat tensi kali ini sekarang mau tapi tahun depan memory. Membuat Smooth kali ini harus menjadi hard. Yes, langsung disakiti begitu saja dengan adanya damage turn apart memory yang diberikan oleh Fireflux Esports. Dan dengan ngebawa karya utility mid lane ya, minim damage yang bisa dimaksimalkan oleh tim SMG dalam menerima serangan dan bahkan 1v1 di area top lane. Iya, dan kalau kita ngelihat untuk Alien sendiri kayaknya emang agak sulit ya untuk bisa survive. Ngelawan hero maneuverability tinggi, cuma balik lagi. Solo pick up di arah top lane nampaknya adik-adik. Yes, dan oh ya, satu Blade of Despair tadi diamankan oleh Sasa. Sebenarnya dari segi damage output tuh udah lumayan gede gitu. Tapi yang bikin sedikit menguntungkan bagi Brody adalah range-nya dia agak sedikit lebih panjang kalau dibandingkan antara Nibiru dengan besi kayak Brody. Itu yang ngebuat dia akhirnya punya potensi yang lumayan besar untuk di arah early game-nya. Nampaknya Apex 47 akan coba di all in. Lepas pasukan dari tim SMG karena Hardguard sudah terkeker di atas kepala dari seorang Joy. Sekarang udah mulai kesulitan mereka siapa yang coba untuk menangkap karena Joy. Dan Sunshine ini benar-benar untungnya berada di arah backline banget. Kalau enggak dia juga cukup kesulitan untuk bisa menghadapi sosok dari seorang Joy Saksa. Ya, lambat laun networknya juga yang tadinya lead 1000 udah mulai nambah lagi 1000, 2000 in total. Yang mewakili juga terkait bagaimana item walaupun head to head dari kedua belah god lane. Menarik ini dipegang oleh Salsa sebetulnya. Tapi ini kalau kita ngeliat dari segi item ya, ini respect-nya dari TNC bener gede banget sih sama magic damage per second yang dibawakan oleh tim SMG. Mereka bawa Matilda, Angela dan juga Joy langsung bikin item pertamanya setelah mau nge-sense itu ke arah Radiant Armor. Yang ngebuat dari segi survivability-nya harusnya bisa makin tebal lagi untuk depan sana. Kecuali kalau dari tim SMG udah punya item yang lebih mumpuni dibandingkan dengan Fireflux. Ya, dan sejauh ini teman-teman dari tim SMG masih coba belum melancarkan korelasi dari sisi romernya dan bahkan di area. Smooth langsung ditangkap. Dia gak dikasih jalan untuk pulang. Ini benar-benar tidak ada jalan yang smooth untuk Smooth. Dan bahkan buat kalian semua, ini jangan lupa untuk beli weekly diamond pass ya.
Biar aku ingatkan sekali lagi. Alright. Kita akan bahas di mana Smooth ini udah dimakan 2 kali. Dan di arah bottom lane, dari Sunshine ini punya power yang sangat besar ketimbang dari seorang Sasa. Kenapa? Lihat dari tadi Sunshine sangat bebas berani. Dia dapat 1 ball point kill. Sasa masih mengandalkan farmingannya aja. Ini satu-satunya late game insurance dari tim SMG. Harapan mereka yang paling tinggi ada di tangan Sasa. Yang masih bisa menyesuaikan diri dengan lawannya. Ada lantunan dari Electrifying Beats. Tapi kopian dari Heartguard yang ngebuat Sasa harus mundur lagi ke area sisi belakang Saksa ya. Dan dengan adanya rotasi seperti ini udah unggul dari point kill. Fokus dari Fireflux Esports udah tinggal masuk aja ke area turret. Cuman pertahanan dari tim SMG masih belum bisa dipandang remeh ternyata cuy. Iya, dan bahkan Electrifying Beats untuk di arah top lane tadi ya bisa dibilang agak sedikit early karena tadi masih ada Minion Wave juga yang datang. Walaupun nggak bisa nekenin ke arah top lane turret, tapi lihat seberapa tipis top lane turret di atas sana. Dan bahkan di arah bottom lane-nya pun sudah ditekan oleh Fireflux Esports yang ngebuat mereka harusnya punya teritorial yang lebih besar lagi dibandingkan dengan tim SMG untuk sekarang. TNC telah memegang Lord. Membuat para pasukan dari Fireflux Esports harusnya mereka telah memegang 3 teritorial yang mereka sudah miliki. Tapi Alien di sana bakal coba di take down. Langsung ada terdapat Memorika, no Sunshine nampaknya ini sedikit terlalu terburu-buru. Depan para pasukan dari Fireflux lainnya. Memasang tim pada selesai dikeluarkan. Langsung spray down dari seorang Sasa. Tembakan peringatan tidak bisa diperingatkan. Ternyata Fireflux masih memasang tim dan akhirnya mereka kehilangan semut untuk ketiga kalinya. Meanwhile, kalau kita lihat dari posisi malah Alien tadi yang sebenarnya dalam kerugian. Iya. Rosa bakal coba dikejar oleh seorang Sasa. Tidak bisa dilindungi dan akhirnya dibakar. Looking for double kill. Dan nampaknya Saksa kali ini harus mundur karena kalau tidak dia akan menjadi korban. Selanjutnya tanpa Retribution SMG akan kehilangan Lord mereka. Tetap dari segi trading kita bisa melihat bahwa untuk di area top lane turret pun sudah dihancurkan dan 2 kill diamankan oleh teman-teman dari Fireflux. Tinggal bagaimana caranya mereka untuk bisa ngebait dari Circling Eagle yang dibawakan oleh Miko seperti tadi. Karena di saat dia Circling Eagle tadi agak terlalu overcommit ke depan sana dan akhirnya tadi sempat menjadi salah satu target utama dari teman-teman Fireflux. Tapi untungnya masih bisa diproteksi dengan adanya Nibiru Station. Alright, sejauh ini udah mulai terpantau ya. Sekarang tim fight yang mau dibawa dan bait dari Circling Eagle. TNC Ya kan? memaksa masuk ke dalam. Tapi kalau mereka masuk ke dalam tanpa adanya pertempuran dan tanpa adanya seorang Sunshine, ini akan menjadi Dark Knight nampaknya. Yep. Ini berbahaya banget. Dan para pasukan dari Fireflux Esports, mereka kembali mencoba melakukan sedikit engagement di arah mid lane, mencoba mencari titik celah yang bisa mereka manfaatkan. Dan keuntungan mereka adalah mereka punya Angel Luck. Mereka tidak harus takut tim fight dengan adanya 4 vs 5 dan Alien. Kali ini udah cukup sekarat dengan damage yang mereka belikan. Hardcut berada di tangan dari seorang Saksa. Apex. Kalau Hardcut berada di tangan Saksa, tandanya dia mau dive in, JP. Yes, itu dia. Tapi masih coba untuk di hold terlebih dahulu, masih terlalu kuat. Dan bahkan teman-teman dari Fireflux juga tidak Foxel menindak lagi. Tapi Gaming Foxel, menuju ke arah backline. Smooth lagi menjadi sebuah jawaban Final Slash bersama dengan anaknya Terry Slash. Dia terlalu kuat ke penalti zone yang mereka miliki. Meanwhile, Saksa telah dirasuki oleh seorang Hardcut. Target utama mereka adalah Brody dan juga para pasukan dari Fireflux. Mereka kali ini gak bisa masuk lebih dalam. Karena Saksa masih dilindungi oleh seorang Sasa. Ya. The Return of Sasa. alright, masih bisa survive dan masih bisa bertahan. Dan again, mereka disengage lagi dan bicara soal in-game equipment, Malefic Roar bahkan udah dari tubuh dari seorang Sasa yang ngebuat dia harus, teman-teman dari Fireflux sudah mulai harus memperhatikan terkait bagaimana nantinya follow up datang dari seorang Sasa. Bahkan Saksa sendiri ya, ini udah dapetin ke arah 2 Mystic One yang ada indikasi. Ada kemungkinan dia akan Bloodwings. menuju ke arah Bloodwings. Dengan Bloodwings. tambahin lagi dengan adanya Holy Crystal. Ini Magic Power-nya bakalan sangat-sangat eksplosif ke arah dari Fireflux Esports. Dan bahkan Apex 47 pun tadi gak bisa nahan terlalu lama loh. Untuk nempelin badannya ke arah dari Saksa itu sendiri. Wind of Nature memang sudah di tangan dari Sunshine, tapi itu tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Saksa. Dan Rosa kali ini juga tertempel dan mereka tidak boleh tertempel seperti tadi. Kalau bisa posisi mereka tuh harusnya terpecah. Kenapa? Biar Saksa kebingungan untuk mencari target dimanapun itu berada gitu loh. Yep. Kalau mereka nempel kayak tadi, Saksa tinggal ngedes masuk. Electrifying Beat sudah, that's it. Yep. Dia udah punya explosive damage. Dan dia tinggal diam aja walaupun dipukulin ya. Dia nggak punya vengeance. Dan Iya. bandingan dengan adanya EXP lane dengan jungler ya mungkin cukup signifikan di bagian sananya. Sebetulnya ya ditambah lagi kalau ngomongin karya farming patternnya Saksa juga masih belum bisa di-underestimate. Kita lihat dia lebih unggul di level. Tapi GP, ini kayaknya ada 3-2 loh ini loh. coba mulai melakukan sedikit indikasi penculikan di arah bottom lane. Iya. Kenapa? Karena lihat, dari sisi pasukan Fireflux mereka memberikan 2 pemain ke arah bottom lane. Tapi ketika mereka sadar dari Stromy itu gak keluar dari
turret. Wah, Itu membuat mereka harus mengurungkan niat dan bahkan malah dari sisi Saksa yang bakal coba di take down. Hardguard akan coba dirasuki bersama dengan penalti zone one last hit, tapi ternyata masih bisa diselamatkan serangan Alienate Tombang bersama dengan TNC. Membuat para pasukan dari Fireflux Esports berada dalam kerugian yang sangat-sangat besar. Alright, pertukaran 2 tukar 1 sosok jungler. Tukarkan dengan sosok jungler tapi nampaknya masih mau lebih. Oh my god, mereka masih mau teamfight kembali. Dari Fireflux ketika mereka sudah kekurangan dari segi anggota teamfight, mereka masih maksa teamfight itu bukan keputusan yang baik. Ada baiknya mereka langsung menangkan laningnya, urus laningnya terlebih dahulu karena kalau tidak. Yang ada ketika mereka ter-take down dan mereka kebobolan dari salah satu laning mereka. Dengan Lord yang sudah enhance, ini berat banget. Iya, dan bahkan tadi kita juga melihat bagaimana dari segi team fight setup yang dibawakan oleh tim SMG itu benar-benar rapih banget. Walaupun tadi ada yang kena bait dari saksanya, tapi seenggaknya dia tadi masih bisa menerima beberapa hardguard yang ngebuat, kalau nggak salah tadi yang tumbang terlebih dahulu itu dari TNZ-nya. TNZ-nya juga sudah hilang, terus ditambah lagi dengan adanya Teddyzla yang menghilang juga, otomatis Fireflux sudah mulai dapat kerugian turning point nih. Tapi langsung dibalaskan lagi dengan satu revenge flash yang tadi berhasil menyentuh ke arah Saksa, membuat dia tumbang di saat kena hardguard dari Angela. Masalahnya kalau ngomongin pertukaran tadi cukup ideal ya, 2 untuk 1. Cuma belum bisa di-convert oleh tim SMG untuk masuk ke area turret. Karena sama-sama jungle juga tadi yang hilang kan? 2 ya, Alianya juga hilang. Dan perbedaan kuantitas ternyata belum membuat tim SMG untuk bisa masuk untuk menukar convert lebih jauh lagi terkait turret. Karena 3 outer turret dari Fireflux masih berdiri kokoh dan kemungkinan Lord ini masih menjadi bait yang cukup intens dilakukan seperti yang udah dibuka oleh teman-teman dari tim SMG. Udah mulai kedatangan tabu. Ini berbeda nih, ini udah seperempat darah. Mereka beradu retribution dan ternyata Matilda dari Miko yang masih menyelamatkan Hari dari tim SMG. Dan Wildsmooth kembali ter-takedown dengan ada Tower of Memory. Membuat para pasukan dari Fireflux Esports mereka mendapatkan keuntungan dengan ada Tifa 4 vs 5. Dari mid lane mereka coba manfaatkan dengan ada Neutral. Objektif yang mereka sanggupi untuk ambil. Dan sedangkan Saksa terperangkap di depan sana. Menuju Sunset udah mengeluarkan flicker yang hardcore menyelamatkan Saksa kembali. Lihat perlindungan dari Stromy. Matanya tidak pernah lepas dari pandangan seorang Saksa. Dan sedangkan Saksa dengan full damage yang dia miliki. Sekali dia masuk ke dalam pasukan Fireflux Esports itu menimbulkan fire. Kebakaran tersendiri untuk Fireflux-nya kan. Untuk Fireflux. Ini jadi kayak apa ya, bisa dibilang setup hyper carry gak sih dengan adanya Joy, dengan adanya Angela juga. Dan most of the damage juga emang awalnya itu datang dari Saksa terlebih dahulu. Karena Saksa juga agak susah untuk bisa mendapatkan positioning yang dia harus miliki. Ada Baxia, ada Hilda, ada Teddyzla. Kalau dia nggak siap point of nature, bisa-bisa sebelum dia bukan Hybrid Station, dia di down duluan. Oh, ternyata Tifa akan coba dikumandangkan dan Miko tertabrakkan. Langsung ada Rosa yang bakal coba melakukan sedikit pertukaran 1 untuk 1. Para pasukan dari tim SMG mereka tidak mau tinggal diam. Vlog masih bergerak bebas di arah top lane. Fireflux Esports mereka terperangkap tanpa adanya mid lane yang bisa melakukan deal damage magical. Saksa lagi-lagi akan mencoba menargetin di mana Apex dan bakal Sunshine. Ingat tidak punya flicker sekarang. Perbandingan yang cukup sulit dari segi jungle dan Baxia. Purple buff-nya sudah tidak ada. Membuat dia kehilangan segi farming. Dan early game Fireflux Esports yang coba udah mereka mainkan gagal total. Ini udah full build ya dari Joy-nya sendiri dengan mengambil karena Blood Wings dan juga Divine Glaive. Diikuti dengan adanya Wentara Truncheon. Jadi untuk dari segi damage potensialnya apalagi menuju ke arah dari TNZ itu sendiri. Oke, Radiant Armor udah ada, tapi ingat untuk dari segi defensive magic itu cuma ada Radiant Armor plus Tough Boots. Jadi masih ada beberapa kemungkinan bahwa penetrasi yang dibawakan oleh Joy bisa efektif ke badan dari Baxia. Dan nggak cuma dari Baxia, kalau kita ngeliat ke arah dari Valentinanya pun, dia nggak terlalu punya item defensif yang bagaimana. Makanya tadi setiap adanya datang Joy, itu Flicker selalu standby. Kalau nggak udah dia bakal bye-bye banget sih. Benar sih, ini sekali dayang 2-3 pulau terlampaui ya. Betul. Tadi beberapa menit dipegang oleh teman-teman dari Fireflux. Tapi Apex Gak boleh terlalu seorang diri karena damage udah mulai cukup untuk men-takedown mereka. Tembakan Sasa, tembakan peringatan. Lagi spray down dari Sasa. Sasa mau gak mau mengeluarkan. Wind of Nature, shutdown pun terjadi. Membuat Rosa menjadi korban kedua keganasan dari tim SMG. Nampaknya masih ada Winter Truncheon. Lihat, penalty zone for defensive. Mau tidak mau itu yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan dirinya Sunshine. Kali ini ketika Flicker dan Wind of Nature-nya itu tidak bisa untuk menyelamatkan dirinya dari Saksa. Alright, 2 pemain tumbang untuk nothing. Dan bahkan teman-teman dari tim SMG kembali melancarkan serangan mereka untuk masuk ke area lini pertahanan. Diawali dengan distractions dari adanya Circling Eagle, namun base terancam hancur.
berupa puing-puing belakang yang tidak bisa ditahan. Lord memberikan dampak yang cukup positif nampaknya bagi anak-anak tim SMG di sini. Iya, satu Lord Enhance tadi yang tercuri oleh Matilda otomatis langsung memberikan keuntungan yang sangat-sangat besar dengan adanya mid lane inhibitor tetap dihancurkan dari tangan Fireflux Esports. Ya, dan tadi di-mention juga ya bagaimana power dari Joy. Sosok Joy dengan 2 dash udah bisa menghasilkan Electrifying Blitz. Ini ancamannya besar banget untuk Rosa dan bahkan TNZ 3 hero depan yang tadi udah dibahas pun ternyata udah mulai ketemu nih. Problem solve dari tim SMG adalah power dari item seorang Saksa dan di-combine dengan Sasa power juga yang kalau ngomongin posisi, dia belum ter-pick off sama sekali loh. Gila, dia udah bebas banget dan lihat real time win probability. Ya. Ini kali ini ada di 70% di tangan SMG. Fireflux, mereka benar-benar kehilangan daya dobrak mereka. Early mereka gagal, mid game mereka tidak bisa pegang. Dan bahkan Sunshine selalu menjadi target utama dan Alien. Ini terlalu lembut untuk bisa menahan damage semua dari SMG. Problem paling besar adalah smooth. Paling minimal smooth aja. Walaupun dari segi damage per second yang gak terlalu gede, dia itu bisa ngebuat target yang sangat-sangat bisa diakurasikan lah oleh Saksa itu sendiri. Makanya mainnya front to back juga gak masalah. Lord sudah mulai memasuki PS. Sudah dimiliki dari Fireflux Esports. Damage dari Alien tidak bisa berdampak. Ada slash! Berhasil mendapatkan 3 dan bahkan para pasukan dari Fireflux Esports mereka terpecah belah 2 dan berhasil mendapatkan Saksa juga. Di balik itu semua para pasukan dari Fireflux mereka tidak bisa mempertahankan damage yang diberikan oleh seorang Saksa dan akhirnya mereka menyerah untuk mundur ke arah belakang dan fokus ke arah Lordnya. Karena kalau mereka benar-benar menahan Saksa, mereka akan hilang dan Saksa Western Front not save the day. No way to run. Saksa masih bisa diselamatkan oleh Stromy, tapi tidak terlalu lama. Karena damage dari Trishla membuat dia tumbang. Para pasukan dari tim Fireflux Esports masih mau lebih. Dengan ada kehilangan 3 player, mereka berhasil mencoba untuk mengungguli dan Apex 47 gak akan bisa menghentikan pergerakan tim SMG untuk saat ini. What a great play. Apex 47 membuat fokus dari tim SMG terpecah belah. Bagaimana Konsil dan Becky dia dari area belakang sendirian loh. Akhirnya ngebuat Lord tidak bisa dikawal penuh oleh anak-anak dari tim SMG di sana. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari segi item management ya, Matilda pun di sini juga udah menyematkan beberapa item defensif seperti layaknya Immortal dan juga Dominance Ice gitu loh. Untuk bisa seenggaknya paling minimal mengurangi lah ada beberapa efek passive combat yang dimiliki oleh Terizla dan juga mengurangi attack speed yang bisa dimiliki oleh Brody juga. Tenzi, keputusan yang salah nampaknya berada di depan sana. Tapi untungnya para pasukan dari tim SMG mereka nahan diri loh. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena kalau mereka terlalu fokus ke arah TNZ dan mereka terperangkap dalam jebakan Fireflux, malah mereka yang nginjak bara api. Dan sedangkan sekarang posisinya adalah Lord akan muncul. Dalam kondisi seperti ini kalau dia tadi menabrakkan dan 2 atau 1 yang hilang, ini akan tidak cukup adil ketika tim fight nanti. Ya udah masuk menit 20, Lord yang diperebutkan pun Lord yang sudah berevolusi. Akan sangat disayangkan apabila adanya perbedaan kuantitas yang cukup mencolok bagi kedua belah tim, terkhusus dari tim SMG untuk pembahasan yang sebelumnya. Dan seperti yang sudah di-mention juga, Lord Evolve di menit 21 sudah mulai muncul. Ini akan menjadi pertempuran yang cukup sengit karena berkaca di Lord yang sebelumnya, Lord yang ditarik ulur cukup intens. Ini kalau kita lihat keduanya sama-sama punya strat yang cukup kuat di area Lord ini. Sunshine sangat dapat memorinya. Belum bisa mendapatkan Sasa karena masih ada Flash of the Oasis yang berhasil menyelamatkan sosok dari seorang Saksa. Tapi dibalik itu semua lihat, Apex 47 kali ini tidak ada hadir di dalam pit Lord karena dia harus fokus melakukan clear minion di arah bottom lane yang membuat para pasukan dari Fireflux harusnya sadar mereka cuma bisa buy time. Saksa kembali lagi menuju ke arah backline. Electrifying Blitz agak terlalu terburu-buru gak sih nampaknya? Dan kalau itu terjadi, mereka bakal coba untuk melakukan kontes pada slash retribution from TNT. Save the team. Spray down dari Sasa gagal mendapatkan apapun momentum dan bahkan Sasa ter-take down. Double kill membuat Sunshine kali ini benar-benar bersinar. Para pasukan dari tim SMG harus menuju ke belakang while Sasa gak dikasih space untuk pulang. Akhirnya Miko terperangkap dan diselamatkan oleh dirinya sendiri. Mau tidak mau, dia terkena semburan dari Rosa. This is Rosa. Arcane Sage Shadow Strike ya mampu untuk melumat dan menumbangkan 1 player terakhir. 3 member tumbang untuk nothing, Joji. Iya, primadonanya di tangan Brody sih tadi. Kita lihat dulu Brody sih tadi di arah team fight yang ngebuat akhirnya Lord possible. Oke, tapi nampaknya one strike pun akan coba diberikan oleh tim Fireflux. Dapat memory, mencoba untuk mengetatkan tim SMG. PS-nya masih bisa bertahan. Karena super minion yang sudah clear. Dan nampaknya mereka akan team fight dengan ada Smooth dan juga Saksa. Kali ini bisa kembali lagi ke lane of dawn. Mereka masih punya Sasa.
Mereka masih punya power of clear minion yang sangat besar. Tapi kalau Lord di arah top lane udah mulai menyentuh ke arah base turret, ini kasusnya akan berbeda. Ini bakal menjadi batu sandungan tersendiri bagi anak-anak tim SMG. Apalagi Fireflux Esports sudah ready untuk mengawal Lord yang susah payah berhasil mereka steal satu base secara terancam Oke, kali lihat. ini. Satu base terancam, Lord masih berdiri kokoh gagah perkasa di garis depan. Membuat para pasukan dari Fireflux kali ini agak sedikit kebingungan untuk ke arah belakang. Tapi lihat penalti zone is on point, langsung ter-take down. Mereka terfokus menjadi fight dari Saksa. Benar-benar bebas, gak bisa tersentuh dan membuat para pasukan Fireflux terbuka oleh base-nya. Kalau sekarang base gak melihat apa yang terjadi dan Fireflux, what the